Hai, gimana nih teman-teman? Apakah hari ini masih semangat atau udah loyo nih? Ya, apapun itu, aku harap setiap hari teman-teman akan selalu semangat ya. Kenalin, namaku Putri Asrimulan, mahasiswi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Di podcast ini, aku ingin membahas masalah sehari-hari yang tentu menarik untuk dibahas. Nah, untuk pembahasan podcast kita kali ini, yaitu tentang cara mencintai diri sendiri. Atau judul lebih keren tuh, Cintai Dirimu, pede terus tiap hari. Nah, kita dalam memulai pembahasan itu dimulai dari mana ya? Karena pembahasan tentang mencintai diri sendiri itu kan pembahasan yang complicated, pembahasan yang banyak banget gitu yang perlu dibahas. Tapi mungkin yang ingin aku mulai bahas adalah dengan pertanyaan, apa kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki? Well, apa nih yang teman-teman pikirin waktu dapat pertanyaan ini? Mungkin banyak di antara kita tuh yang gak berpikir panjang waktu waktu ngelis apa aja kekurangan kita. Tapi waktu kita disuruh nyebutin apa kelebihan kita tuh jadi denial. Kita bingung apakah ini kelebihan kita atau ini cuma perasaanku aja kalau ini kelebihan kita. Nah, secara gak langsung kita tuh langsung menanamkan mindset dalam diri kita kalau kita tuh gak bisa melakukan sesuatu. Kita tuh orang yang payah karena punya banyak kekurangan dan gak punya kelebihan satupun. Padahal kan gak gitu ya kenyataannya. Karena sebenarnya terjadi itu kita terlalu fokus sama kekurangan kita dan jadi gak sadar dengan kelebihan yang kita miliki. Nah, pertanyaannya tuh, kenapa kita cenderung susah untuk mendeskripsikan kelebihan diri sendiri? Nah, kenapa ya? Kayak tanpa disadari tuh orang-orang lain tuh lebih tahu apa menjadi kelebihan kita. Mungkin karena hal itu terjadi karena kepala kita tuh udah dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan yang dipunya. Selain itu kita tuh bisa dengan mudah membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain yang berujung kita minder dengan kemampuan orang lain. Kalau udah minder, kita seringkali bukannya suka meningkatkan kemampuan diri, kita malah terjerumus ke pikiran yang menganggap kalau kita ini gak bisa apa-apa dan menganggap sebagai orang payah. Dalam hal ini, kita bisa tahu bahwa kita tahu dengan kekurangan diri kita, tapi kita belum bisa menerimanya. Selain itu juga kita belum bisa menemukan apa yang menjadi kelebihan diri kita. Orang lain itu sering mengatakan kalau manusia itu harus bisa menerima diri apa adanya atau bisa disebut dengan self-acceptance. Apa sih self-acceptance? Nah, self-acceptance itu adalah mengenali dan mengurangi kekurangan dan kelebihan, sehingga kita itu bisa mengeksplorasi diri menjadi lebih optimal dan mengatasi kekurangan yang ada. Nah, bagaimana cara meningkatkan self-acceptance? Nah, yang pertama kita tuh harus membuat list daftar kelebihan dan kekurangan kita. Kita tulis nih apa aja jadi kekurangan dan kelebihan kita. Proses ini tuh bisa jadi gak mudah karena mungkin kita akan menemukan kesulitan waktu memikirkan apa aja kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, tapi kalau gak mudah itu bukan berarti gak bisa dilakukan ya. Karena gak mudah berarti kita hanya perlu usaha yang lebih ekstra untuk melakukannya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu apa kekurangan dan kelebihan diri kita tuh bisa menerima kekurangan diri kita sebagai langkah awal untuk mengembangkan diri. Kan kita tahu sendiri ada beberapa kekurangan yang sudah gak bisa diapa-apain, contohnya tuh kekurangan fisik. Tapi ada juga kekurangan yang bisa diperbaiki kalau kita itu mau berusaha. Dan biasanya kekurangan ini tuh berkaitan dengan skill. Misalkan kita itu gak bisa public speaking. Nah, biasanya public speaking ini kan masih bisa diusahakan dengan latihan yang rutin. Mungkin bisa dengan setiap presentasi kita terus belajar apa aja yang perlu dilakukan dalam presentasi. Nah, setelah kita membuat list kelebihan dan kekurangan, kita kan jadi tahu ya kalau kita tuh juga punya kelebihan. Kita jadi tahu kalau diri kita itu gak cuman terdiri dari kekurangan aja. Nah, dengan sadarnya kita akan kelebihan yang kita miliki, kita bisa memanfaatkan kelebihan itu untuk mengeksplorasi diri. Misalkan nih, kita gak bisa public speaking, misalnya kita gak jago dalam bidang itu, tapi kita bisa dandan. Nah, bisa nih kelebihan yang dimiliki ini, kelebihan dandan ini kita manfaatkan untuk survive di kehidupan sehari-hari. Nah, yang kemudian kita itu
Dengan punya self acceptance, kita bisa menjadi realistis dalam berpikir. Karena setelah kita menerima kelebihan dan kekurangan, kita tuh jadi mengerti bahwa gak ada manusia yang bisa disempurna. Karena pada akhirnya manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Nah, selalu ingat bahwa kelebihan dan kekurangan itu ada supaya bisa bertumbuh dan terus belajar. Kemudian jangan lupa nih untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita dan orang lain itu dilahirkan berbeda. Kenapa kita harus membandingkan diri sendiri, ya kan? Nah, yang terpenting selanjutnya itu adalah support system yang selalu menemani dalam proses self acceptance. Nah, keberadaan support system itu penting banget. Kenapa? Karena rasanya itu akan lebih nyaman ketika menceritakan kegalauan yang dipunyai dengan orang terdekat. Selain itu juga orang terdekat itu bisa memberikan kita semangat. Bisa jadi mereka itu mereka itu pandai melakukan sesuatu dan bisa membantu kita untuk melakukan sesuatu yang gak kita bisa. Nah, jadi kita saling sharing dan belajar bareng dengan teman kita. Nah, itu tadi adalah cara untuk mencintai diri sendiri. Ini pasti akan sangat sulit untuk diterapkan, tapi gak ada salahnya untuk dicoba ya. Gak perlu langsung semuanya kita bisa, tapi bisa dicoba tahap demi tahap. Oke, sekian dulu pembahasan dari aku. See you next time, bye bye.